Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita adalah prinsip perluasan, di mana pertumbuhan selalu meningkatkan kapasitas diri kita. Dan saat ini kita akan melihat sebuah testimoni, kesaksian tentang seseorang yang memperluas kapasitasnya dan pengaruhnya. Sahabat Mr. Sorchan, salah satu upah terbesar yang John Maxwell peroleh ketika dia menulis buku Berbicara di Depan Banyak Orang adalah kadang-kadang dia mendengar seseorang yang mendapatkan pengaruh positif karena John C. Maxwell melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ada sepucuk surat dari seseorang bernama Tim Williams, seorang sersan yang bekerja di kantor polisi daerah di Colorado Springs, negara bagian Colorado. Ia menceritakan jejak pertumbuhan yang ditempuhnya dan bagaimana ia telah memperluas kapasitasnya. Tim menulis gini: sebagai bagian dari proses uji kenaikan pangkat pada tahun 2005, saya dituntut untuk membaca The 21 Irrefutable Laws of Leadership, hukum kepemimpinan sejati. Saya mengatakan pada diri saya sendiri untuk membaca setiap buku yang diwajibkan, kemudian membaca semuanya sekali lagi, lalu terakhir membaca cepat sambil menandai poin-poin yang mungkin ditanyakan dalam ujian. Pertama kali membaca buku 21 hukum tidak menimbulkan satu pendapat yang berkesan. Pembacaan kedua membuat saya merasa lebih baik dan sepakat untuk sebagian besar isi buku tersebut. Saat menelusuri kembali buku itu secara cepat dan menarik kesimpulan bahwa selama ini saya telah memimpin bagai kata dalam tempurung. Sebelum menjadi sersan di kantor kepala polisi daerah, saya telah mengabdi selama 20 tahun sebagai sersan di Angkatan Bersenjata Khusus Amerika Serikat, sehingga saya tidak menganggap kepemimpinan sebagai suatu konsep yang baru. Sahabat Mr. Sorchan, kemudian Tim melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa ia terus membaca buku tersebut sebagai bagian dari rencana pertumbuhannya. Buku tersebut telah mengubah cara berpikir dia dan tindakannya. Dan alhasilnya dia terus maju di dalam organisasinya. Saat saya mendapat promosi jabatan, ia menulis, saya juga mampu mengadakan sejumlah perubahan dalam organisasi saya. Karena apa yang telah saya pelajari, saya mampu mempengaruhi orang lain dan menolong banyak orang. Lalu Tim mempraktekkan dua kebiasaan sebagai hasil dari apa yang dipelajari. Yang pertama, ia pergi ke tempat anak buahnya berada. Tim berkata, saya menghabiskan malam hari saya dari satu penjara ke penjara lain dengan mengunjungi wakil-wakil saya di sana dan bercakap-cakap tentang apa saja. Saya mendengarkan, lalu tertawa bersama, meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita tentang keluarga mereka dan kadang tentang keluhan mereka. Alhasil, ia mulai menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut. Yang kedua adalah menuliskan catatan pribadi untuk orang lain supaya mereka tahu bahwa ia memperdulikan mereka
dan menghargai hasil kerja mereka. Ia juga secara serius mencatat hal-hal positif yang dilakukan anak buahnya dalam penilaian mereka, bukan hanya kekurangan mereka. Peningkatan moral yang terjadi sungguh mengagumkan, kata tim. Lalu tim melanjutkan, pada akhir tahun saya memutuskan untuk mengambil satu langkah yang lebih maju dengan mengirimkan surat elektronik kepada semua orang yang tergabung dalam regu saya. Saya ingin ini menjadi sesuatu yang positif dan diketahui oleh semua orang. Saya menjadikannya peristiwa tahunan dan hasilnya sungguh luar biasa. Permohonan izin sakit menurun drastis. Kita akan lanjutkan apa saja isi surat yang dia tulis untuk anak buahnya. Salam untuk menerapkan prinsip perluasan demi pertumbuhan pribadi dan menggali potensi diri saya, potensi diri kita dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.